Hari ini kita akan membahas salah satu penyakit autoimun langka yang dapat merusak kulit, terutama mukosa, yaitu linear IgA bullous dermatosis. Ini merupakan kondisi di mana tubuh salah mengenali jaringan sendiri dan akhirnya membentuk autoimun IgA yang dapat menyerang basement membrane zone. Penyakit ini dapat menyebabkan bula, luka, dan juga nyeri yang dapat mengganggu kualitas hidup. Untuk memahami penyakit ini lebih dalam, mari kita simak salah satu kasus nyata dari jurnal berikut ini. Seorang wanita berusia 58 tahun yang sejak lama sudah menderita penyakit Crohn dan gangguan sistem kekebalan tubuh atau CVID. Ia sering mengalami sariawan di mulut dan area genital. Suaranya menjadi serak dan sulit menelan. Selama ini, ia sudah mencoba banyak pengobatan, mulai dari adalimumab yang akhirnya harus dihentikan karena menyebabkan infeksi berat, prednison, hingga terapi imunoglobulin melalui infus. Tetapi semuanya tidak berhasil mengontrol penyakitnya. Akhirnya dokter memutuskan untuk mencoba ustekinumab, obat yang bekerja menenangkan reaksi berlebih pada sistem imun. Hasilnya sangat baik. Dalam waktu sekitar 2 bulan, luka-luka pada area mulut dan area genital mulai membaik. Ia tidak lagi sulit menelan. Luka mulut, infeksi berulang, gangguan imun. Perlahan, ia mencari jawaban dan menemukan satu hal penting. LABD terjadi karena gangguan toleransi imun, di mana tubuh salah mengenali jaringan sendiri, sehingga tubuh akan memproduksi suatu autoantibodi IgA yang akan menarget sel basement membrane zone. Nah, kemudian autoantibodi ini akan mengendap di sekitar BMZ tersebut. Endapan tersebut kemudian akan menarik dan mengaktifkan neutrofil yang akan melepaskan suatu enzim bernama enzim proteolytik dan zat berupa reaktif oksigen spesies atau ROS. Zat tersebut kemudian akan merusak epitel dari dermis dan epidermis, sehingga akan terjadi kerusakan di sekitar mukosa dan kulit. Crohn's disease terjadi peradangan kronis mukosa usus yang mengakibatkan kerusakan dan kebocoran. Nah, kebocoran ini menyebabkan antigen masuk ke dalam sirkulasi, kemudian memicu aktivitas pada sistem imun yang berlebihan. Common Variable Immunodeficiency atau CVID terjadi akibat kegagalan maturasi sel B, sehingga sel plasma gagal dalam memproduksi antibodi normal. Rendahnya antibodi menyebabkan tubuh sulit mempertahankan toleransi imun. Akibatnya, tubuh dapat menghasilkan autoantibodi patologis termasuk IgA yang menyerang BMZ. Lalu, sistem kekebalan tubuh apa yang sebenarnya terlibat pada penyakit linear immunoglobulin A bullous dermatosis? IgA berikatan linear dengan struktur basement membrane zone atau BMZ kulit dan juga mukosa. Ikatan ini memicu aktivasi sel imun dan juga menyebabkan kerusakan jaringan epitel yang terbentuk bula ataupun lesi pada mukosa. IgG adalah komponen imun sekunder yang memperkuat proses inflamasi yang dimediasi oleh IgA. Sitokin IL-12 dan sitokin IL-23 merupakan target terapi obat. Nah, mereka ini mediator yang sangat penting dalam inflamasi kronik yang mengaktifasi sel T helper, yaitu THE1 dan THE17. Dengan menghambat mediator ini, inflamasi pada mukosa dapat diatasi. BMZ menjadi target autoantibodi. Hal ini dikarenakan BMZ menjadi fondasi pengikat antara lapisan epidermis dan dermis, sehingga kerusakannya menyebabkan kulit dan mukosa menjadi terkelupas dan membentuk bula. Ustekinumab adalah antibodi monoklonal yang menargetkan subunit B40, yaitu komponen imun yang digunakan bersama dengan dua proinflamasi utama, yaitu interleukin 12 dan interleukin 23. Pada pasien ini, terapi ustekinumab diberikan dengan dosis 90 mg selama 8 minggu. Obat ini bekerja dengan menghambat ikatan antara sitokin dan reseptor sel T, sehingga aktivasi dari T helper 1 dan T helper 17 menurun, yang pada akhirnya menurunkan produksi interferon gamma dan interleukin 17.
sehingga produksi imun dan juga peradangan sistemik pada pasien berkurang. Kasus ini menunjukkan bahwa penyakit autoimun langka seperti linear IgA Bacillus dermatosis bukan hanya persoalan luka, tapi juga membawa perubahan kualitas bagi hidup seseorang. Oleh karena itu, perkembangan pada ilmu imunologi memberikan pemahaman dengan peran IgA, jalur inflamasi, kemudian keterlibatan sitokin seperti IL-12, IL-23, terapi biologi seperti ustekinumab dapat memberikan perubahan yang nyata. Perjalanan pasien ini bukan sekedar kompleksitas penyakit, namun pengingat dan juga bukti bahwa pendekatan yang tepat berbasis mekanisme kerja imun dapat mengembalikan harapan bagi pasien yang sudah lama berjuang. Semoga kasus ini mengingatkan kita tentang pentingnya deteksi dini, kolaborasi tenaga kesehatan, serta kemajuan terapi modern dalam menangani penyakit autoimun yang langka. Pada akhirnya, setiap luka yang mulai sembuh dan setiap pasien yang kembali dapat menelan tanpa rasa nyeri adalah alasan mengapa perkembangan sistem imun terus berkembang.